Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan melakukan percobaan praktikum IPA di SD modul 3 KP2 uji makanan, yaitu pengujian karbohidrat dan lemak. Tujuan praktikum ini adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Uji karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu dari 3 makronutrien utama dalam makanan, bersama dengan protein dan lemak yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Melalui praktikum ini, kita akan menguji apakah bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat dengan menggunakan betadin cair. Bahan yang mengandung karbohidrat kompleks atau PATI akan menunjukkan perubahan warna. Langkah pertama yaitu menghaluskan bahan-bahan, kemudian menyusun bahan-bahan ke piring plastik. Masukkan 2 tetes betadin atau iodium pada setiap bahan. Aduk bahan dengan pipet plastik agar tercampur rata. Amatilah bahan-bahan yang mengalami perubahan warna. Makin cepat warna berubah, maka karbohidrat yang terkandung semakin besar. Tunggu beberapa detik. Jika bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat, maka betadin atau iodium bereaksi dengan amilum atau PATI akan menghasilkan warna biru kehitaman. Sedangkan karbohidrat sederhana seperti glukosa atau fruktosa tidak bereaksi dengan iodium. Pada buah pisang menunjukkan reaksi biru kehitaman yang berarti mengandung karbohidrat atau PATI. Pada telur rebus, reaksi tidak berubah warna. Gula pasir tidak berubah warna. Pada margarin, reaksi menunjukkan tidak berubah warna. Pada buah apel, reaksi tidak berubah warna. Pada bahan tahu putih, reaksi tidak berubah warna. Pada kentang rebus, menunjukkan reaksi biru kehitaman. Pada bahan nasi, reaksi menjadi biru kehitaman. Pada tepung terigu, reaksi menunjukkan biru kehitaman. Pada bahan biskuit, reaksi menunjukkan biru kehitaman. Uji karbohidrat menggunakan betadin atau iodium menunjukkan bahwa hanya bahan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks atau PATI seperti nasi, pisang, kentang, tepung, dan biskuit yang bereaksi biru kehitaman. Sedangkan bahan lain seperti apel, telur, tahu, margarin, dan gula tidak menunjukkan reaksi karena tidak mengandung karbohidrat kompleks atau PATI. Uji lemak. Lemak adalah senyawa organik yang berfungsi sebagai sumber energi, penyusun struktur sel, dan pelarut vitamin dalam tubuh. Melalui praktikum ini, kita akan melihat apakah bahan-bahan tersebut mengandung lemak dengan mengoleskan bahan di kertas sampul coklat. Langkah pertama, susun semua bahan di atas piring plastik. Oleskan setiap bahan pada kertas sampul coklat. Amati apakah kertas coklat terbentuk noda transparan yang menandakan adanya lemak. Gunakan senter dari belakang kertas untuk melihat tembus cahaya. Metode ini memanfaatkan perbedaan sifat fisik antara air dan lemak. Mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan dan menetap, tembus cahaya jika disorot dari belakang. Jika mengandung air akan meninggalkan noda gelap yang mengering dan hilang. Pada minyak goreng, noda transparan sangat jelas, indikasi adanya lemak. Pada pepaya, noda gelap sementara, indikasi adanya air. Pada santan, noda transparan menetap, indikasi adanya lemak. Pada kemiri, noda transparan menetap, terindikasi adanya lemak. Pada seledri, noda gelap sementara, indikasi adanya air. Pada wortel, noda gelap sementara, indikasi adanya air. Pada susu SKM, noda terlihat samar, indikasi adanya lemak dan air. Pada margarin, noda transparan menetap, indikasi adanya lemak. Pada jagung kering, noda terlihat samar, indikasi adanya lemak yang rendah. Pada kacang tanah, noda transparan menetap, indikasi adanya lemak.
Bahan yang mengandung lemak seperti kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan minyak goreng meninggalkan noda transparan yang menetap di kertas coklat. Noda ini tidak mengering dan tembus cahaya saat disorot dengan senter. Bahan yang mengandung air seperti wortel, seledri, pepaya, dan air hanya meninggalkan noda gelap sementara yang akan mengering dan menghilang. Bahan seperti susu kental manis, jagung kering, menunjukkan noda samar, menandakan adanya campuran air dan lemak.